Salam dan bahagia. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Untuk kita semua yang ada di ruang virtual pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang materi budaya positif atau disiplin positif yang merupakan salah satu tugas yang ingin saya lengkapi untuk pendidikan guru penggerak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kendawangan yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa berkumpul di ruang virtual ini. Selain itu, semoga apa yang kita jalankan pada siang hari ini menit demi menitnya merupakan sebuah perjalanan yang akan menuntun kita menjadi seorang pendidik yang baik, yang profesional gitu ya Bapak Ibu. Yaitu budaya positif. Materi ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani, SPD MS, Diah Samsiati Rajasa MSc, Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Gunawan, untuk apa kita mempelajari ini? Untuk satu, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sebelum kita mulai pada pembahasan atau tentang apa saja yang ada di budaya positif, izinkan saya untuk memutarkan sebuah video. Jadi kita mungkin hari ini akan banyak melihat video. Video yang pertama ini, bentar saya putar dulu. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Banyak sampah yang berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana?
Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Ya, itu tadi setelah video dan ini adalah pernyataan yang semoga setelah kita mengakhiri sesi pada hari ini, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi yang mencoba kita simpulkan dari video tadi. Sebagai pembuka, ada beberapa pernyataan pemantik atau pernyataan pemantik. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Bapak Ibu bisa berpendapat setuju atau tidak setuju melalui chat yang ada di bawah itu. Jadi boleh berpendapat. Setelah itu mari kita lanjutkan untuk ke materi berikutnya. 20 detik bisa nggak coba Bapak Ibu coba di chat pesan tuh, apakah setuju atau tidak setuju? Maaf Pak, yang bagian mesin di sini nggak ada nih, bagian mesin kah? Yang pertanyaan pemantik Bu, yang kalau setuju tulis di pesan bawah itu Bu, yang sebelah gambar orang tuh kan ada 13 tuh. Chatnya yang mana? Di sini nggak ada. Nah, Pak Hamidan tuh ada, Pak David tuh sudah pendapat. Ini nggak ada nih. Pesannya Ibu. Yang mana sih Pak? Bukan yang di bawah, yang message kah? Yang kamu kah? Ya, Pak Midan tuh sudah nulis nih. Oh, bukan. Oh ya, oke. Oke. Ya, ada yang setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Iki. Ada yang setuju. Salah lagi. Ya, Pak Yanto setuju. Ya, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Ada beragam pertanyaan. Semoga dengan beriringnya nanti ini sampai selesai materinya, semoga ketika pertanyaan ini bisa terjawab atau nanti bisa terjawab setelah saya menayangkan beberapa slide berikutnya. Jadi langsung saja saya buka. Hari ini ada 6 hal yang perlu kita diskusikan atau kita pelajari sama-sama, yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima dan 6 ada restitusi, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk memulai pembelajaran yang pertama, kita coba di situ ada di slide ini ada gambar kepalan, jadi kita permainan dulu. Jadi ada sebuah cerita antara si A dan si B. Si A ini mengepalkan tangannya, di mana kepalan tangannya itu di dalamnya berisi sesuatu yang sangat berharga. Terus si B dengan cara apapun, boleh merayu, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan boleh menawari dengan suatu untuk supaya si A ini membuka kepalan tangannya. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si A ini
punya kontrol penuh atas dirinya. Jadi bukan B yang entah si A ini mau membuka atau menutup tangannya itu, dia punya kontrol penuh dengan dirinya. Jadi tidak ada pengaruh B. Dia hanya menuruti itu ketika dia punya mengontrol dirinya sendiri. Sehingga kita pun begitu dalam sekolah. Jadi sebenarnya dalam teori kontrol yang disebutkan oleh salah satu, halo, apakah suara saya terdengar? Dengar Pak. Halo, putus ya? Oh iya. Jadi salah satu ilusi yang sebenarnya kita yakini, yang selama ini kita yakini benar, atau bahkan saya dulu sebelum tahu ini, ternyata menurut William Glasser itu ada ilusi kontrol yang sebenarnya selama ini salah, jadi atau kurang tepat. Jadi ilusinya adalah guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Terus bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga ilusi. Bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga ilusi. Nanti akan kita coba pelajari pada hari ini sampai nanti terakhir. Sebelum saya juga pertama dulu waktu belum tahu ada rasa protes gitu, karena kenapa guru bisa mengontrol, sepengetahuan saya dulu kan guru itu atau manusia itu bisa mengontrol makhluk lain gitu ya. Tapi ternyata setelah dipahami itu ternyata dirinya sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Jadi misalkan murid ikut kontrol guru, itu pun sebenarnya berdasarkan kontrol dirinya sendiri. Nah, mungkin ini masih awal, jadi nanti pasti, atau dulu saya waktu pertama melihat materi ini pun agak kaget karena masa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita lanjutkan saja materinya. Jadi yang selama ini kita pahami atau saya dulu pahami itu stimulus respon. Jadi kita dulu itu sering mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori pilihan, kita itu sebenarnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Waktu dulu saya melihat orang buruk, jadi orang berbuat jahat atau berbuat buruk itu sebagai sebuah kesalahan. Waktu saya tahu ada teori kontrol, dia itu melakukan sesuatu itu karena ada tujuannya. Waktu dulu stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, ternyata dalam teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, atau hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Sampai ke model berpikir. Jadi kalau dulu dalam stimulus respon tuh pasti berpikir menang kalah. Si yang salah ini pasti merasa dia kalah. Tapi dalam teori kontrol dia itu memiliki model berpikir menang-menang. Nah, ini kerangka mind map-nya yang akan kita coba bedah atau kita pelajari atau kita diskusikan sama-sama. Saya pun masih belajar, jadi tidak ada maksud untuk menggurui. Jadi saya pun yakin bahwa Bapak Ibu guru di sini pun lebih punya pengetahuan yang banyak, apalagi beberapa guru kan sudah masih fresh pengetahuan tentang PPG, itu kan masih fresh. Jadi saya pun pasti banyak kekurangan gitu loh. Sebenarnya apa yang kita pelajari hari ini mengenai disiplin. Disiplin itu asalnya dari kata disiplina yang artinya dulu itu belajar, tapi seiring berkembangnya waktu, kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kemudian kecenderungan umumnya disiplin ini dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi awalnya kata disiplin itu seperti itu. Terus tujuan apa kita melakukan disiplin diri? Kita melakukan semuanya adalah untuk mendapatkan atau menciptakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi menurut William Glasser seperti itu, ada nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian dicoba untuk dirangkum ke dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi disiplin ini merupakan atau sebagai bentuk kontrol diri. Jadi supaya nilai-nilai atau tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seorang. Nah, ini nilai kebajikan. Untuk lebih jelasnya mungkin kita nonton video dulu. Saya adalah salah satu guru TK di Sekolah Kembang, Jakarta. Saya berprofesi sebagai guru kurang lebih sudah 8 tahun. Menjadi guru adalah sesuatu yang menyenangkan buat saya karena saya bisa bekerja sama dengan orang tua dan anak-anak yang baru setiap tahunnya. Bagi guru tentu kita ingin ya punya murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan itu menurut saya adalah salah satu tantangan yang saya rasakan sih di dalam keseharian saya menjadi guru. Dan saya rasa itu juga tantangan ya untuk Bapak dan Ibu guru di sekolah-sekolah lain. Tapi membuat mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan juga disiplin, saya tidak mau tuh pakai cara-cara yang menyakiti mereka seperti mencubit misalnya, memukul misalnya, atau melukai mereka secara batin seperti melabel mereka nakal atau tidak bisa diatur. Nah, setelah saya cari cara kembali, rupanya saya rasa disiplin positif itu adalah cara yang tepat untuk menjadikan mereka individu yang bertanggung jawab dan disiplin. Kesepakatan bersama biasanya saya ajak mereka untuk membuatnya di tahun ajaran baru. Jadi saat mereka masuk ke kelas itu belum ada peraturan apa-apa. Dan saya ajak mereka untuk menyepakati bersama peraturan yang berlaku di dalam kelas. Setelah disepakati, kita gambar, kita tulis, lalu ditempel di tempat yang sesuai dengan mereka. Jadi mereka bisa melihatnya setiap saat seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita ada yang lupa atau ada yang melanggar, misalnya kita bisa ajak lagi lihat kembali, ini loh yang waktu itu kita buat kan kita sudah sepakat kalau misalnya makan harusnya duduk seperti itu. Dan dengan mengajak mereka untuk menyepakati ini bersama-sama, jadi bukan hanya saya nih nanti yang mengingatkan mereka, bisa juga teman-temannya yang saling mengingatkan. Bahkan kalau saya lupa mereka juga mengingatkan saya. Peraturan di sekolah juga saya kenalkan biasanya di awal tahun ajaran. Misalnya kita keliling sekolah nih, oh ini peraturan yang ada di taman bermain, ini peraturan yang ada di perpustakaan, seperti itu. Selain juga peraturannya, saya juga mengajak berdiskusi tentang apa yang bisa terjadi kalau peraturan ini tidak dijalankan. Misalnya, bagaimana ya kalau misalnya main trampolin lebih dari 2 orang, apakah menurut kalian itu aman? Atau apakah itu nyaman buat kalian kalau mainnya berdesakan seperti itu? Atau di perpustakaan misalnya, kalau kalian lagi seru baca buku, itu bagaimana kalau ada teman kalian yang teriak-teriak ya? Apakah itu nyaman buat kalian? Sehingga tidak hanya memahami aturannya, tapi mereka juga memahami dampaknya untuk dirinya dan orang lain jika peraturan itu tidak dijalankan. Yang terlibat dalam pembentukan disiplin positif tentu semua pihak, mulai dari kepala sekolah, anak-anak, guru, bahkan orang tua murid juga.
Oke, anak yang melanggar peraturan. Pertama, saya akan ajak lihat lagi peraturan atau kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi kita ajak lagi tuh, nih kan kita udah sepakati bersama, kalau makan harus duduk. Tapi kalau misalnya memang dia masih melanggar, biasanya saya ajak diskusi lebih lanjut. Misalnya, sebenarnya kalau misalnya makan itu jalan-jalan, itu bisa mengakibatkan tersedak loh, dan tersedak itu sakit. Dan Ibu Mala tidak ingin kamu merasakan sakit tersebut. Jadi silakan duduk ya makannya. Seperti itu. Dan kalau misalnya mereka sudah melakukan perilaku itu, misalnya mereka sudah jadi duduk gitu ya, itu jangan lupa juga dipuji. Pujiannya itu juga saya harus berusaha lebih spesifik. Bukan cuma kayak, pintar gitu. Tapi seperti misalnya, terima kasih ya, kamu makannya sudah duduk. Seperti itu. Selain pujian yang spesifik, kita juga tidak lagi memperlakukan hukuman, tapi lebih menekankan pada konsekuensi. Misalnya kalau ada anak-anak yang menumpahkan air gitu ya, kita tidak lagi kayak malah marah-marah kayak, kamu kok nggak hati-hati, oke nanti kamu nggak istirahat, kamu mainnya di dalam aja, itu hukuman. Dan yang kedua, itu tidak berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Dan biasanya saya ajak dia dulu untuk memahami situasinya. Oke, meja kamu basah. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Kalau anaknya udah lebih besar mungkin dia tahu harus ambil lap atau tisu. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil, biasanya kita boleh loh ajak mereka untuk mengetahui cara-caranya. Misalnya kamu bisa ambil lap di sana, seperti itu. Dan mungkin mereka membersihkannya nggak terlalu bersih karena mungkin tangannya belum terbiasa atau badannya memang belum siap. Dan kita akan menyelesaikan itu sih, tetap membantu mereka. Tapi di sini mereka sudah berusaha untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan, dan itu berkaitan gitu. Jadi kalau dia memang melupakan, ya dia harus perhatikan gitu. Oke, mereka bertengkar salah satunya mungkin karena berebut mainan misalnya ya. Biasanya kita orang dewasa sudah tidak sabar nih, ingin langsung interupsi saja, kasih solusi gitu kan. Oke, itu tidak baik, langsung minta maaf seperti itu. Tapi mungkin mereka belum tahu kenapa harus minta maaf dan kenapa itu salah. Salah satu cara yang biasa saya lakukan, biasanya mendengarkan dulu cerita dari dua belah pihak. Saya dengarkan dari satunya mendengarkan, dan satunya cerita yang saya mendengarkan. Kalau kita sudah tahu dulu permasalahannya, saya ajak mereka mengamati. Misalnya, coba kamu lihat deh ekspresi kameranya langsung. Kalau misalnya tidak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya dia menjadi happy lagi atau tenang lagi, seperti itu. Misalnya dia menjawab minta maaf. Nah, di sini kalau dia minta maaf, dia jadi lebih tahu kenapa dia harus minta maaf, seperti itu. Dan ini juga melatih empatinya dia dengan temannya. Di saat dia berhasil minta maaf, kita juga tanya lagi nih sama yang satunya. Misalnya, apakah itu sudah membuat kamu merasa lebih baik? Kalau belum, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kamu merasa lebih baik? Ini juga mengajarkan sama mereka bahwa mereka itu harus mengenali emosinya dan mengenali kebutuhannya. Seperti itu. Mungkin, dipeluk, kamu mau dipeluk, oke, jadi boleh dipeluk temannya. Nah, baru mereka bisa baik-baik kembali, seperti itu. Di sini saya menyimpulkan bahwa konflik adalah momen di mana kita dapat mengajarkan konsep baru kepada anak-anak. Sehingga kalau mereka menemukan situasi yang sama, mereka bisa menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikannya. Baik, membangun kebiasaan baru tentu butuh waktu ya. Tidak mungkin sekali kita ajarin langsung berubah. Tapi percayalah Bapak dan Ibu, kalau hal baik itu kita ajarkan secara konsisten terus-menerus, maka hasilnya juga akan baik. Begitu pula dengan konsep disiplin positif ini. Awalnya saya butuh waktu untuk melatih kepekaan saya untuk melihat hal-hal kecil pencapaian dari anak-anak yang bisa saya beri. Menerapkan konsekuensi tentu butuh kesabaran. Tapi saya yakin jika hal baik ini kita lakukan terus-menerus secara konsisten, tentu akan menjadi suatu kebiasaan baik juga. Ya, demikianlah pengalaman Ibu Mala. Jadi kalau kita lihat sekilas, jadi disiplin positif ini bagus. Seorang guru juga seperti kata Pak Midan kemarin ya, harus mencoba membuat kedekatan dengan siswa supaya siswa itu bisa terbuka dengan gurunya. Jadi bagus kemarin yang dikatakan Pak Midan. Saya pun setuju. Berikutnya terus mengenai tadi kita lihat ada bila anak itu berbuat salah, jadi
kita sebagai guru harus bisa, salah satu solusinya adalah menanyakan. Jadi diyakinkan dulu dia itu berbuat apa, setelah itu dia kita tuntun untuk mencari solusi atas kesalahan yang diperbuatnya. Jadi murid akan lebih ingat atau murid bisa belajar dari kesalahan yang dilakukan, gitu intinya. Lanjutkan, demikian mengenai pembukaan disiplin positif. Yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam teori motivasi, setiap kita melakukan segala hal itu ada 3 motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Misalnya saat seorang memakai helm misalnya, jika dia memakai helm untuk menghindari hukuman, berarti motivasi yang ada dalam dirinya itu masih motivasi eksternal. Jika dia memakai helm karena ingin mendapat imbalan dari seseorang, berarti dia itu masih motivasi eksternal atau motivasi yang dari luar. Tapi jika dia memakai helm untuk menghargai diri sendiri, untuk supaya dirinya selamat, itu motivasi internal. Motivasi internal inilah yang akan menjadi tujuan dalam disiplin positif. Jadi diharapkan siswa melakukan disiplin positif ini bisa keluar motivasi internalnya. Jadi tidak berasal dari motivasi eksternal. Supaya apa? Supaya setiap anak, setiap siswa itu merasa bahwa dirinya itu merdeka. Kemudian kalau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka artinya tidak hanya terpakai perintah, jadi dia itu cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Berikutnya adalah mengenai hukuman. Sebenarnya dalam teori kontrol menurut Alfikon dalam modul ini, dalam modul tempat 1, jika kita tidak tepat dalam memberikan penghargaan, penghargaan itu juga akan berlaku seperti hukuman, karena penghargaan itu bisa menimbulkan dorongan eksternal atau motivasi yang ditimbulkan dari penghargaan itu eksternal, jadi bukan internal. Nah, dampaknya itu ada beberapa, ada pengaruh, yaitu memberikan pengaruh jangka pendek. Misalnya si anak kalau diberi penghargaan biasanya kalau nggak diberi penghargaan dia nggak mau, misalkan. Dan seterusnya sampai penghargaan akan mematikan kreativitas. Jadi kalau dia tidak diberi penghargaan, dia nggak mau untuk menampilkan kreativitasnya. Terus seperti apa kalau tidak penghargaan? Sebaiknya penghargaan itu berupa apresiasi. Jadi seperti apa apresiasi yang baik? Apresiasi yang baik itu memberikan pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid, walaupun itu secara bergantian. Terus memberikan secara konsisten dan berfokus pada proses. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan ada seorang anak yang menolong murid yang baru. Jadi kita memberikan apresiasinya secara khusus. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi apresiasi yang kita berikan itu bersifat khusus. Jadi tidak hanya kamu baik sekali misalnya. Jadi coba ditambahkan dengan nilai kebajikan yang dia lakukan apa. Di sini ada beberapa tabel. Ada 7 kasus
yang akan membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Boleh Bapak Ibu untuk berpendapat lagi di kolom chat. Apakah Bu Raudah sudah ketemu kolom chatnya? Tadi kelihatannya susah. Silakan untuk mencoba menjawab. Apakah mencatat 100 kali itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang satu. Terus yang kedua itu hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga hukuman atau konsekuensi. Yang keempat hukuman atau konsekuensi. Sampai ketujuh itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa coba menjawabnya di kolom chat seperti tadi. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada yang beberapa sudah berpendapat, Pak Yanto dan Pak David. Pak Dajir mungkin kurang jelas ya menurut saya. Jadi nomor satu itu apa Pak Dajir? Apakah hukumannya atau konsekuensi gitu Pak Dajir mungkin menurut saya. Yang di tabel itu Pak Dajir mungkin. Dicat Pak Dajir. Oh salah. Ya, Pak Midan juga sudah berpendapat. Terima kasih atas jawaban Bapak Ibu, Pak Yanto, 4 dan 5 konsekuensi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu partisipasi. Ya, ini juga sudah beberapa Gunur Selatin. Nah, sih tampaknya udah semua yang terdapat ya. Berikut saya tampilkan jawabannya.
Ini ada tadi yang benar semua. Jadi sudah ketahui bahwa hukuman itu dia tidak ada hubungannya dengan salah yang dilakukannya ya. Jadi misalkan lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir sekolah, itu kan tidak ada hubungannya dengan dia terlambat. Tapi kalau dia diterapkan di pelajaran PJOK pada nomor yang ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, yaitu konsekuensi karena masih berhubungan antara kesalahan yang dibuatnya dengan pelajaran yang saat itu dilakukan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi secara lebih jelas ada di tabel berikut yang saya kutip dari atau saya satu dari buku Restitution karya Diane Gosson, The 5 Position of Control. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Dalam hukuman ada paksaan, dalam hukuman juga ada mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Dia menimbulkan konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau dipaksa dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dalam hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau di konsekuensi ada sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin. Di situ ada stimulus tanggapan, ada mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, ada konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan hilang anak agar tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Selain hukuman dan konsekuensi, di dalam teori kontrol itu ada yang namanya restitusi. Jadi ini mungkin hal baru yang perlu disampaikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus merawat orang lain. Menurut Gosson tahun 2004. Kalau dilihat dari tabel antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang menimbulkan dampak atau identitas gagal itu hukuman, yaitu negatif. Sedangkan identitas suksesnya bisa dilakukan dengan konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya ada di tabel. Salah satunya kalau hukuman itu korban mendapatkan adilan, di konsekuensi korban bisa diabaikan, di restitusi korban mendapatkan ganti dan sebagainya sampai bawah. Kemudian apa ciri-ciri restitusi? Ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa sendiri yang menemukan solusi, jadi dia belajar dari kesalahannya. Restitusi memperbaiki hubungan, restitusi memberikan tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa paling salah sendiri. Jadi dia bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Itu mengenai restitusi. Di dalam restitusi tentu ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita berestitusi kepada siswa, kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dulu. Mengapa tidak peraturan saja atau kenapa harus keyakinan? Supaya bisa dikembalikan ke motivasi yang dibentuk dalam siswa ini supaya motivasi intrinsik. Jadi dia bisa dalam dirinya sendiri yang mengontrol diri sendiri bisa melakukan atau mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ini satu bagiannya, dan ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas, tentu yang kesepakatan kelas yang lebih. Ini contoh
peraturan dan keyakinan kelas. Jika di peraturan kita misalnya ada tulisan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan yang dibentuk adalah supaya dia tanggung jawab. Dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas kita ingin bahwa mereka ingin menghormati orang lain. Dalam peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang ingin dicapai adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Begitupun terus sampai terakhir, jangan berlari di kelas dengan keselamatan dan keamanan. Saya akan mencoba putarkan video tentang keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita siapkan untuk menjaga kelas impian? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan. Pandu murid untuk menambahkan tujuan. Tekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid.
Untuk murid PAUD, bisa memberikan jam tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi, mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ya, Bapak Ibu, itulah cara menyusun kesepakatan kelas. Jadi melibatkan seluruh siswa biar siswa tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu ya. Nah, berikutnya mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada lima, yaitu satu, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi semua yang kita lakukan, manusia lakukan, mempunyai kebutuhan dasarnya masing-masing, entah bertahan hidup, entah kasih sayang. Untuk beberapa waktu yang lalu ada siswa saya, misalnya kelas 9A itu, si Wandi misalnya jarang masuk. Saya tanya kenapa, karena orang tuanya sedang ada masalah Pak berdua mereka. Ini cerita dia katanya ada masalah sehingga dia itu rasa disayangi oleh kedua orang tuanya berkurang. Dia merasa protes pada orang tuanya yang setiap hari itu bertengkar gitu. Dan contoh-contoh yang lain yang tentu saja mengenai kebutuhan dasar siswa kita. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jika 5 itu dibuat 3 dihubungkan dengan motivasi kita, motivasi manusia melakukan sesuatu, ada 3, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu motivasi eksternal, yaitu menghindari hukuman. Ada teman dan pemantau untuk mengharapkan imbalan atau kepentingan pada orang lain. Sedangkan posisi yang ideal yaitu ingin menghargai diri sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai tabel ini, silahkan Bapak Ibu untuk menonton dulu video berikut. Ini kamu. Selamat pagi. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Contoh dari posisi kontrol, ini ada beberapa pernyataan atau siapa yang mengatakan, jadi kalau saya kecewa dengan kamu, itu berarti di posisi membuat orang bersalah. Jadi kita pun, saya pun masih belajar, masih belum mencoba untuk sampai ke sana, sampai ke posisi manajer. Berikutnya mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 hal yang perlu ada sisi yang pendekatan restitusi. Sebentar, saya putarkan sebuah video. Ini materi yang terakhir. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi pada guru kontrol William Dyson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada guru adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang didapatkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang cara. Ya, Pak. Sudah lama nggak berbicara? Kenapa hari ini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya mengetak-ketak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya,
Pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Apakah kamu mempelajarinya? Ya, kita terakhir keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah.
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka waktu agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam berbahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, itulah video tentang penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Dapat disimpulkan bahwa ada 3 tadi yang segitiga restitusi ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, guru berkata seperti di slide-nya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Di dalam validasi kebutuhan pun begitu. Tadi ada beberapa guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Apa yang penting bagi kamu? Itu dalam validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas ideal apa atau kelas impian apa yang kamu inginkan. Itu mengenai segitiga restitusi. Terakhir adalah refleksi. Jadi refleksi ini tidak harus dituliskan, nanti akan saya share Google Doc. Jadi setelah ini akan saya sharekan di pesan. Kemudian kita bisa berefleksi bersama-sama dan Bapak Ibu bisa menuliskannya di Google Doc. Demikian pertemuan atau forum diskusi kita. Jadi kalau misalkan ada yang mau disampaikan, boleh disampaikan melalui pesan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang disampaikan. Atau mungkin masih ada yang mengganjal atau apa, boleh disampaikan. Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Diskusi ini belum selesai. Kita setelah ini masih bisa konsultasi atau saling berbagi ilmu
Ini merupakan langkah awal, jadi semoga setiap langkah yang kita lakukan bisa membuat kita semakin maju, semakin memberikan pelayanan kepada siswa kita dan memberikan pembelajaran yang seperti kata Ki Hajar Dewantara, berpusat pada murid, gitu ya. Demikian saya tutup diseminasi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf jika tadi ada perkataan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Yang sama-sama. Au. Mbak Gun.